Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Tetap semangat walaupun kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing. Nah, ibadah kali ini akan dipandu oleh teman-teman dari GKJW Jemaat Donorojo. Nah, sekarang sudah siap belum untuk memuji dan memuliakan firman Tuhan? Kalau sudah, jangan lupa persiapkan Alkitab dan juga persembahannya ya. Lalu duduk yang tenang dan kita akan mulai ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari pujian Ku Masuki Gerbangnya. Baiklah adik-adik, mari kita doa pembukaan. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan atas hari ini, atas kesempatan ini di mana Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah secara online. Bapa, sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu, kami akan memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan, Kau senantiasa memberkati kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Gereja Bukanlah Gedungnya. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya adik-adik selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, silakan duduk yang rapi dan sopan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan selalu berikan kepada kami setiap hari. Engkau selalu menyertai langkah kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan,
Engkau memberikan hikmat kepada kami, agar kami bisa memahami, terlebih kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Mari adik-adik yang di rumah silakan disiapkan bacaannya. Kita akan membaca bersama-sama dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Adik-adik, selanjutnya akan ada cerita singkat tentang 2 orang teman, yaitu Bejo dan Mawar. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Penasaran kan? Yuk kita lihat bersama-sama. Suatu minggu ada seorang anak berpakaian rapi yang berjalan menuju ke gereja dengan penuh semangat. Anak itu adalah Mawar. Ia bertemu dengan temannya di tengah jalan, yaitu Bejo yang sedang asik bermain handphone di depan rumahnya. Kok bajumu rapi banget? Bejo, aku mau ke gereja nih. Kamu nggak ke gereja? Ngapain ke gereja? Ya mau ibadah. Mending ngegame sama aku, enak. Enggak aku mau ke gereja. Sesampainya di gereja, Mawar melihat bahwa gerejanya sepi. Kok gerejanya sepi ya? Kok nggak ada orang ya? Mawar lalu kembali ke rumah. Di rumah, Mawar bertanya kepada ayahnya. Tadi Mawar ke gereja kok gerejanya sepi. Oh iya, di gereja kan lagi ini ibadahnya online, jadi ibadahnya di rumah. Oh begitu, ayo ibadah. Ayo kita ibadah di rumah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita tersebut kita melihat bahwa 2 orang tersebut, Bejo dan Mawar, pada hari Minggu, mereka sedang apa? Mawar mau beribadah kepada Tuhan, sedangkan di jalan bertemu dengan Bejo. Dia ngajak Mawar untuk apa? Main HP.
Nah, kira-kira dari 2 orang teman itu, mana perbuatan yang patut kita contoh? Perbuatan mawar atau bejo? Iya, betul, pinter. Perbuatan mawar. Karena mawar tidak tergoda dengan ajakan bejo untuk apa? Main HP. Bagi dia, hari Minggu adalah kewajiban mawar untuk beribadah dengan Tuhan. Untuk membangun ibadah dengan Tuhan, belajar akan firman Tuhan, kemudian membaca merenungkan firman Tuhan. Walaupun dilakukannya sekolah minggu secara online, tapi mawar tetap semangat karena dia sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Adik-adik, dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 5-10 tadi, Rasul Yohanes menyampaikan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Adik-adik, pernah enggak kalian mengalami mati lampu di malam hari? Oh, pasti pernah ya. Gimana perasaannya? Oh ya, ada yang takut. Terus apa yang kalian lakukan? Sementara semua gelap, kita tidak bisa melihat sekitar kita. Bahkan kalau kita nekat berjalan, bisa nubruk meja, nubruk kursi, dan itu membuat kita tidak nyaman. Biasanya apa yang dilakukan oleh adik-adik? Iya, mencari sumber terang atau mencari sesuatu yang bisa membuat kita melihat sekitar kita. Contohnya apa? Ya, ada yang mencari lilin, berusaha menggunakan lilin agar dia bisa melihat di sekitarnya. Atau apalagi adik-adik? Iya, ada yang menggunakan senter. Ya, senter ini menolong agar kita bisa melihat sekitar kita, agar kita tidak nabrak-nabrak seperti tadi. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita pun juga membutuhkan penerang itu. Tadi dikatakan bahwa Tuhan itu adalah terang dan kita membutuhkan terang Tuhan untuk membantu kita agar kita tidak tersesat, agar kita tidak salah jalan. Agar kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dikehendaki Tuhan atau mana yang tidak. Adik-adik, di saat kita rajin beribadah, di saat kita rajin mau mendengarkan suara Tuhan, atau kita membaca Alkitab, disitulah terang Tuhan dinyatakan. Kita jadi tahu mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan di saat kita mendapat terang dari Tuhan, maka kita pun juga harus menjadi anak-anak terang dalam kehidupan kita. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak-anak terang adalah anak-anak yang tidak hanya mendengar atau membaca Alkitab, tapi juga berusaha menjadi pelaku-pelaku firman. Dia tidak akan tergoda dengan dunia. Adik-adik, di masa pandemi yang sedang kita hadapi ini, memang kita semua diajak untuk membatasi aktivitas yang sifatnya bertemu dengan orang lain. Tapi kita pun juga bisa menjadi anak-anak terang dalam segala aktivitas kita walaupun hanya di rumah. Salah satunya dengan melakukan kegiatan yang positif di rumah. Seperti membantu orang tua. Mulai dari hal-hal yang sederhana saja adik-adik bisa lakukan. Misalnya bangun tidur terus merapikan tempat tidur. Ayo, tadi pagi setelah bangun tidur merapikan tempat tidur tidak? Oh, saya yakin anak-anak Tuhan melakukan itu. Kemudian adik-adik yang sudah besar mungkin bisa belajar mencuci bajunya sendiri, belajar habis makan mencuci piring atau minumnya sendiri. Dari situ adalah hal-hal yang positif yang bisa kalian lakukan selama di rumah. Jangan sampai masa pandemi ini membuat adik-adik menjadi pemalas, karena Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang pemalas. Kemudian adik-adik, saat ini adik-adik masih melaksanakan pembelajaran secara online. Mari kita tunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak terang yang bisa melaksanakan tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab. Tugas dari sekolah segera dikerjakan, tidak malah menunda-nunda. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Tuhan, mohon agar Tuhan selalu menyertai kita, menyertai adik-adik agar bisa belajar dan mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Adik-adik,
Setiap hari Minggu, walaupun saat ini kita belum diizinkan untuk melakukan ibadah di gereja, kita bisa juga melakukan ibadah di rumah bersama keluarga, bersama ayah ibu, bersama saudara. Atau kita juga bisa mengikuti ibadah online seperti yang saat ini kita laksanakan. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita tergoda dengan ajakan dunia. Seperti drama singkat tadi, kita lihat Mawar tidak tergoda dengan ajakan Bejo untuk main HP. Nah, adik-adik, hati-hati ya adik-adik dalam menggunakan HP. Jangan sampai HP menguasai kita sehingga kita jadi pemalas. Malas beribadah, malas mengerjakan tugas sekolah, bahkan malas membantu orang tua. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Marilah kita belajar bersama-sama untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak yang selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Marilah adik-adikku semuanya, kita memberikan persembahan syukur kita dengan diiringi lagu Bawalah Persembahanmu. Anak-anak, kita akan bersama-sama berdoa syafaat ya. Jangan lupa tangannya yang bagus, duduknya yang rapi. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk hari ini. Kami sudah bisa membangun ibadah sekolah minggu. Berkati dan pimpin kami ya Tuhan, agar apa yang kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh melakukan firman-Mu ini dengan sukacita. Kami boleh menjadi anak-anak terang-Mu. Tolong dan pimpin kami Tuhan, berkatilah kami juga,
supaya hari-hari kami ini semakin hari semakin bersemangat untuk melakukan kehendak-Mu. Kami pun juga mengucap syukur kalau kami sudah Tuhan berikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini, suci dan kuduskanlah, biar apa yang telah kami kumpulkan ini Tuhan boleh menjadikan sarana untuk melebarkan kerajaan Allah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami sekolah minggu di GKJW yang ada di Jawa Timur ini. Tuhan menuntun, Tuhan menolong, Tuhan memberkati teman-teman kami, sehingga sekalipun teman-teman kami ini bersekolah minggu di rumah, mereka senantiasa semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para pamong, Tuhan senantiasa menolong dan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan pun juga menolong memimpin para pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan di dalam setiap mengambil keputusan, sehingga apa yang para pemimpin lakukan Tuhan boleh berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Demikian pula kami juga berdoa untuk pandemi yang pada saat ini masih melanda di bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang senantiasa menolong, memimpin, memberikan jalan keluar yang terbaik untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Demikian pula kepada semua tim nakes yang ada di Indonesia. Tuhan senantiasa menolong dan memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, sehingga di dalam menangani pandemi ini Tuhan boleh dilakukan dengan penuh sukacita. Di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa serta penyertaan Roh Kudus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Di masa pandemi ini, adik-adik harus menahan diri dulu ya untuk tidak bertemu dengan teman-teman yang lain. Meski demikian, kita tidak boleh berhenti untuk menjadi terang karena Tuhan Yesus sudah menerangi kita. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.